Mumpung cuaca lagi panas-panasnya, kita bikin yang seger-seger. Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Hai semua, ketemu lagi dengan Teru Cooking. Di video kali ini kita akan bikin es jelly ya teman-teman. Ini bisa untuk ide jualan minuman ataupun kita nikmatin sendiri di rumah. Yang tentunya bahannya mudah untuk didapat, juga mudah untuk dibuat. Langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya. Cus markimul, mari kita mulai. Untuk bahannya di sini aku siapkan 1 bungkus jelly yang rasa stroberi ya teman-teman. Aku pakai merek Nutrijel. Kemudian kita tuang ke dalam panci ya untuk jellynya terlebih dahulu. Kemudian di sini aku siapkan 600 ml air bersih. Kemudian kita tuang ke dalam panci bersama dengan bubuk jelly yang sudah kita tuang terlebih dahulu tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan 5 sendok makan gula putih. Untuk kemanisannya disesuaikan selera ya. Kemudian kita akan masukkan atau tambahkan ke dalam panci yang berisi dengan jelly ya, atau bubuk jelly. Kemudian kita aduk semua bahan supaya bahan jellynya tuh tercampur dengan merata ya, seperti ini. Selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan channel ini, dan selamat datang untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini. Semoga channel ini bermanfaat dan sukses untuk setiap usaha yang teman-teman lakukan. Terima kasih sudah mampir. Dan untuk selanjutnya kita pindahkan pancinya ke atas kompor sambil kita rebus dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Sambil kita aduk, sambil kita rebus ya sampai mendidih. Setelah bahan jelinya mulai mendidih, kita matikan kompornya. Selanjutnya kita akan tambahkan fluid acid ya, karena ini jelly buah jadi supaya ada asamnya, jadi rasanya lebih segar ya teman-teman. Kemudian kita aduk, ini posisi api mati ya, baru fluid acidnya masuk. Kemudian kita aduk, dan untuk selanjutnya kita akan pindahkan ke wadah lain. Kemudian kita siapkan es batu, ini aku pakai 1 kilo untuk es batunya. Ini bikin sendiri ya, pakai plastik 1 kiloan ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam jelly yang sudah kita tuang ke dalam panci. Nah seperti ini. Untuk selanjutnya kita aduk seperti ini teman-teman, atau kita kocok seperti ini ngaduknya. Kita acak. Untuk es jelly kali ini kita cukup aduk seperti ini teman-teman, nggak usah didinginkan atau dibikin beku dulu baru diiris atau dipotong, tapi kita kocok seperti ini ya teman-teman, atau kita acak-acak seperti ini. Nah hasilnya seperti ini ya, ini sudah mulai jadi untuk jelinya, sudah mulai dingin. Dan selanjutnya kita siapkan 1 kaleng susu kental manis ya, atau kental manis. Aku pakai bendera, untuk teman-teman disesuaikan saja. Kemudian kita tuang ke dalam jelly yang sudah kita acak-acak tadi atau kita aduk tadi ya, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan susu UHT stroberi yaitu 225 ml. Kita masukkan. Kalau teman-teman mau lebih hemat, teman-teman bisa pakai full cream ya yang sudah dilarutkan, atau susu yang terbuat dari campuran full cream. Dan susunya bisa pakai susu bubuk ya, disesuaikan saja.
kalau untuk mau lebih hemat. Kemudian kita aduk dan jadinya seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tambahkan buah stroberi yang segar juga boleh, atau teman-teman mau tambahkan selai stroberi juga boleh supaya menambah rasa ya dari es jelly yang kita buat atau minuman yang kita buat. Selanjutnya kita bisa siapkan wadah ya teman-teman, atau pengemasan. Kita bisa pakai cup seperti ini. Ini bisa disimpan di kulkas ya kalau nggak habis, atau di freezer, dan bisa kita minum besoknya, itu masih enak ya teman-teman. Dan untuk rasa es jelly ini anak-anak suka, pokoknya ini enak ya teman-teman. Jadi kita kemas seperti ini juga bisa untuk ide jualan. Ini praktis dan nggak ribet bikinnya ya. Dan kalau mau lebih mantep lagi teman-teman bisa kasih topping stroberi ya seperti ini, biar rasanya lebih enak. Kita akan coba untuk rasanya. Kita aduk terlebih dahulu. Kita coba ya teman-teman. Untuk rasanya segar, asamnya dapat, manisnya dapat, pokoknya pas ya, ini enak untuk es jelly yang kita buat kali ini. Dan untuk teman-teman yang mau jualan di botol, teman-teman juga bisa siapkan botol seperti ini. Ini aku pakai sekitar 200 ml ya teman-teman untuk botolnya. Kita bisa kemas ya di botol seperti ini. Kemudian bisa kita jual atau kita untuk minum sendiri juga nggak apa-apa ya teman-teman. Cukup mudah kan cara pembuatannya? Jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan, minuman atau sirup untuk minuman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. God bless you all.